kita bawa ini untuk minggu ini yang berhasil dirangkum oleh Bung Udin. Ribut-ribut paripurna DPRD Kota Probolinggo terkait juga dengan dana kelurahan. 3. Ambruknya aula kantor kelurahan Jerebeng, wisuda mahasiswa dan mahasiswi Universitas Padang. Oke, baik pemirsa, apa kabar? Kembali bersama dengan kami di program spesial Hot Issue, ya, berita paling hangat seputar Probolinggo Raya dan tapal kuda sepanjang minggu ini, ya. Kembali bersama dengan kita di studio adalah pengamat versi CBTV News, ya, Bung Udin, yang setiap minggu senantiasa setia merangkum berita-berita paling hangat di seputaran Probolinggo sepanjang minggu ini. Apa kabar Bung Udin? Alhamdulillah baik Bung Luis. Hari ini episode yang ke-18 ya? Ke-18 sudah masuk minggu pertama di penghujung tahun 2021. Ya. Sebentar lagi mau masuk tahun baru ini Bung Udin ya. Ya. Nah, kembali lagi di penghujung tahun yang sama juga ya, Jawa Timur, Indonesia tentunya ya. Kita kembali berduka tentunya ya atas kejadian yang baru saja kemarin terjadi lebih kurang pukul 4 sore adalah kabupaten tetangga Probolinggo ya. Yang berdempetan langsung dengan Probolinggo, Kabupaten Lumajang, telah terjadi musibah bencana alam, meletusnya Gunung Semeru ya. Erupsi Gunung Semeru ya. Oke. Ya, apa Bung Udin kita sebagai kru daripada Hot Issue menyampaikan? Ya, kita seluruh kru Hot Issue CBTV News menyampaikan rasa duka yang mendalam atas musibah bencana alam erupsi Gunung Semeru. Semoga korban-korban hilang segera ditemukan dalam keadaan selamat, dan korban-korban yang meninggal semoga husnul khotimah. Amin. Ya. Dan masyarakat yang lainnya supaya diberi kesabaran dalam musibah ini. Dan kita juga mengetuk hati kepada masyarakat semua untuk bersama-sama bergotong royong untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah bencana alam ini. Yang ada di Lumajang ya. Ini semua akses untuk sampai ke lokasi ini kayaknya putus ini ya Bung Udin ya. Iya. Bung Udin, memang kemarin terjadi secara tiba-tiba ya. Sampai jembatan Perak putus, ambrol seperti itu. Utama yang luar biasa ganasnya alam kalau sudah seperti itu. Ada banyak korban jiwa yang sampai sekarang belum bisa dilaporkan berapa jumlahnya ya, namun sudah beredar ya, beredar beberapa media yang menyatakan ada banyak yang oleh karena panasnya ya, panasnya awan panas ya. Oke, baik saudara pemirsa, semoga ini menjadi renungan tentunya buat kita semua bahwa di penghujung tahun sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 ya, menuju 2022. Menuju 2022 kita masih berada di situasi pandemi Covid ya. Ada bencana alam ya. Belum lagi bencana non alam pandemi ini sekarang ada lagi kayak begini ya. Mari kita semua tentunya mengkoreksi diri tentunya ya. Dan kembali lagi tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pengamat kita Bung Udin, kita semua tentunya berdoa ya, kiranya seluruh saudara-saudara kita yang ada di Lumajang yang langsung terkena dampak ya, kiranya mendapat kekuatan tentunya. Gitu ya Bung Udin ya? Iya, betul. Ya, dan juga sekaligus juga kita menggugah kepada seluruh masyarakat ya, baik yang di Probolinggo dan sekitarnya, untuk kita semua ambil bagian tentunya ambil bagian tentunya ya dalam meringankan beban ya yang sedang dihadapi oleh saudara kita yang ada di Kabupaten Lumajang. Begitu Bung Udin ya? Ya. Nah, terus kira-kira apa saja ini yang kita bawa ini untuk minggu ini yang berhasil dirangkum oleh Bung Udin sepanjang minggu ini? Ya, kalau tadi sudah masalah erupsi Semeru sudah kita sampaikan. Nah, berikutnya ini adalah tentang ribut-ribut paripurna DPRD Kota Probolinggo tentang penetapan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2022. Gitu ya, seru ini kayaknya ya. Yang kedua terkait juga dengan dana kelurahan
yang dianggarkan tidak sesuai dengan regulasinya. Mestinya kalau tidak salah 5% ini. Ya, nanti kita bahas. Nanti kita bahas ya. Nah, terus yang ketiga, ambruknya aula kantor Kelurahan Jerebeng Lor, Kecamatan Wonoasih. ada korban ini kira-kira? Oh, tidak ada. Tidak ada ya, cuma hanya ambruk saja ya. Ambruk, ya. Terus yang terakhir, wisuda mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pancamarga Tahun angkatan akademik ke-30 ya. Luar biasa Probolinggo ya. Oke, baik Bung Udin ya, kembali bersama dengan pengamat kita yang berhasil merangkum seluruh acara yang bisa disampaikan pada hari ini terkait tentang APBD tahun 2020 ya. Ini banyak 2022 ya, banyak perdebatan ini saya lihat ini. Ya, memang kemarin baik di media cetak dan di media sosial itu ada satu statement dari salah satu anggota DPRD bahwa penetapan perda tentang APBD tahun anggaran 2022 tidak sah dan harus dijadwal ulang karena tidak korum. Tidak korum ya? Tidak korum. Ini bahasanya salah satu dari anggota DPRD Kota Probolinggo ya. Artinya yang hadir di ruang itu tidak genep ini kayaknya. Tidak genep. menurut ini si anggota DPRD ini. Jadi korum itu harus genep dalam ruangan itu. Jadi di pengalaman saya dan juga regulasinya kan begini. Jadi rapat paripurna DPRD juga dibagi bermacam-macam ya. Jadi kalau perda dan APBD itu sesuai dengan regulasinya harus dihadiri oleh 2/3 anggota. Nah, karena anggota DPRD Kota Probolinggo itu 30 orang, maka wajib dihadiri 20 orang. Kurang satu nggak bisa. Nah, informasi yang kita terima waktu itu melalui media cetak dan media sosial, setelah saya amati, menurut informasinya ya, dari anggota DPRD ini, itu 19 orang. Kurang satu ya. Kurang satu. Tapi hari berikutnya ada yang menyanggah. Oh tidak, itu sudah korum 20 orang katanya begitu. Nah, di sini memang dibutuhkan sebuah kejujuran dari anggota DPRD bahwa kalau korum katakan korum, kalau tidak katakan tidak, gitu ya. Apapun kepentingan politiknya, apapun itu. Jadi misalnya sebuah penetapan peraturan daerah dihadiri kurang dari 20 orang anggota, maka tetap tidak sah karena tidak korum. Dan titik krusialnya adalah pada saat pimpinan sidang menanyakan kepada anggota yang hadir. Jadi bukan daftar hadir yang menjadi acuan, tapi kehadiran di ruang sidang. Itu yang dipertanyakan ya. Karena begini, pimpinan sidang akan menanyakan bagaimana Bapak Ibu anggota DPRD, apakah ini bisa ditetapkan, apakah ini disetujui. Begitu bilang setuju, Dok. Nah disitulah, begitu ketok palu inilah, pasti pimpinan sidang ketok palu nih, begitu disetujuin. Nah gitu ya. Di sini titik krusialnya. Nah di saat yang hadir misalnya 19 itu tidak sah. Yang hadir di ruangan itu, di ruang sidang paripurna itu. Nah misalnya ini saya bisa bicara misalnya. Karena pada malam itu 19 orang, terus besoknya ditambahin menjadi 20 atau 21 misalnya. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Nah kalau memang misalnya dari pihak yang mengatakan itu sudah korum itu, ya tentunya ini kan juga masalah hati nih ya. Kalau memang korum harus dibuktikan ini. Siapa yang datang terakhir ini, yang hadir di ruang sidang sebelum penetapan. Sebelum penetapan atau pada saat penetapan itu sudah. Tapi kalau sudah setelah penetapan nggak bisa dipaksakan. Cuma memang Bung Luis, artinya setelah rapat itu bubar baru datang itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Artinya korum atau tidak ya pada saat peserta itu ya. Yang pertama itu sidang dibuka, itu masih terbuka lah, terlambat mungkin ya. Tapi setelah ketok palu nih pimpinan sidang ditetapkan 19 orang jedok gitu ya. Terus 5 menit datang lagi misalnya, nggak bisa. Karena itu tadi sah tidaknya pada saat ketok palu nih. Nah gitu loh. Jadi perlu karena juga pengalaman di DPRD ya, bahwa
sah tidaknya di saat pimpinan sidang menyatakan menanyakan kepada anggota DPRD ini disetujui atau tidak. Nah gitu loh. Kalau anggotanya setuju, jedok, nah itulah penetapan. Kalau jedok dulu baru datang, yang satunya nggak bisa, nggak masuk. Itu bisa dibuktikan misalnya di CCTV. Saya yakin lah di gedung DPRD Kota Probolinggo itu kan ada CCTV mulai dari depan sampai ruang lobi sampai ke ruang sidang itu kan ada CCTV banyak. Nah itu juga akan bisa dicek orang terakhir yang membuat quorum itu datanya jam berapa. Nah kan begitu tuh. Penetapannya jam berapa. Tapi memang ada resiko, Bung Luis. Kalau misalnya itu tidak ditetapkan pada tanggal 30 November malam, maka juga ada sebuah regulasi yang mengatur yang mengatakan bahwa penetapan APBD itu harus ditetapkan maksimal ya 1 bulan sebelum tahun anggaran. Artinya 30 November kemarin sudah hari terakhir ini. Hari terakhir, walaupun yang saya tahu ditetapkan di atas jam 12 karena pas saya lewat jam 12:15 itu masih banyak mobil-mobil di gedung Dewan. Kebetulan saya juga nggak tahu paripurna apa, tak pikir itu masih banggar. Ternyata itu penetapan. Dan kalau masalah 2/3 ini memang diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan Menteri Dalam Negeri, peraturan tata tertib tentang tata tertib DPRD. Di situ diatur bahwa untuk paripurna Perda dan APBD itu harus dihadiri 2/3 anggota DPRD. Itu ya. Itu tadi kembali saya sampaikan bahwa ini tergantung kejujuran dari lembaga DPRD. Ini sebenarnya quorum atau enggak? Nah, simpang siur. Ya, karena simpang siur. Ya mudah-mudahan nanti ada yang terbaik lah di situ. Karena juga untuk masyarakat. Karena apa? Resiko tinggi apabila ini tidak quorum dipaksakan quorum. Nah gitu ya. Dan juga misalnya ini tidak quorum misalnya. Nah yang susah ini kan banyak. Karena kalau melanggar dari regulasi tentang 1 bulan sebelum penetapan itu harus dilakukan sebulan sebelum APBD berjalan. Ini maka DPRD keterlambatannya ada sanksi. Kalau karena keterlambatan dari kepala daerah, maka kepala daerah nggak digaji 6 bulan. Kalau keterlambatan karena 2 lembaga ini, maka kepala daerah ya dan wakil kepala daerah serta DPRD nggak digaji 6 bulan ini. Kalau ada keterlambatan, ada sanksi di situ diatur oleh regulasi. Dan juga kalau misalnya tidak dianggarkan kembali, ini banyaklah faktor-faktor yang akan mempersulit nanti. Molor jadinya. Iya, anggarannya misalnya kayak gaji, tenaga harian lepas, itu kan mengikat di kegiatan, maka kegiatan itu nggak ada. Kembali kegiatan itu kembali ke APBD sebelumnya, kembali ke dalam hal yang wajib-wajib saja di situ. Itu. Jadi mudah-mudahan polemik tentang sah tidaknya penetapan APBD ini benar-benar segera ada kepastian ini dari DPRD. Nah, gitu. Kita tunggu ya. Ya. Kira-kira seperti itu biar tidak terjadi simpang siur. Ya, Betul. jangan sampai quorumnya setelah jeduk. Setelah dok datang. Nggak boleh ya, Bung. Nggak boleh. Jadi harus datang dulu baru ditetapkan. Oke. Luar biasa ini Bung Udin memang punya pengalaman karena 5 tahun pernah duduk di kursi panas. Jadi banyak pengalamannya tentang quorum atau tidak quorum. Beda dengan saya, tidak pernah tahu saya. Biasanya datangnya tidak quorum, soalnya editornya tidak pernah quorum. Telat terus. Oke, terus ada apa dengan dana kelurahan? Nah, untuk dana kelurahan ini juga jadi perdebatan ini ya. Iya. Sebenarnya tidak multitafsir dalam dana kelurahan ya. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Pasal 230 Ayat 4 ya. Terus Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan ada di Pasal 30 Ayat 7. Dan juga ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 ada di Pasal 10 Ayat 2 ya. Yang bunyinya itu sama, yaitu anggaran dana kelurahan, anggaran untuk daerah kota yang tidak memiliki desa sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A, maksudnya dana kelurahan dialokasikan ya, paling sedikit 5%. Dia sudah tegas ini. Paling sedikit 5%. Berarti 5% itu sudah paling sedikit. Paling sedikit 5% dari APBD setelah dipotong DAK. 5% setelah dipotong DAK. Ya.
sedikit berarti ya. Tapi ini masih dikurangi juga. Jadi begini, jadi kalau kita mengacu ke ini paling sedikit 5%, hitung-hitungannya itu kalau nggak salah itu kan 47 miliar nih, 47 miliar yang harus dialokasikan untuk dana kelurahan. Sehingga per kelurahan itu bisa 1,5 kalau tidak salah. Ya 1,5 M kalau dibuat rata. Dan ternyata di anggaran APBD 2022 itu hanya dianggarkan 7 miliar. Dibagi 5 kelurahan. Dibagi 29 kelurahan. 29 kelurahan. Ya kira-kira 230 mungkin. Nah, ini melanggar regulasi tetap. Nah, ini bagi masyarakat kelurahan yang berkehendak untuk tetap sesuai dengan regulasi, ini bisa mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri. Boleh ya, boleh. Perorangan boleh, aturannya juga begitu. Gitu. Jadi karena apa? Dana kelurahan itu yang mestinya 5%, paling sedikit 5% dari total APBD setelah dipotong dana alokasi khusus, itu mestinya 47 miliar, ini tinggal 7 miliar. Nah, kemana 40 miliarnya? Karena begini, APBD itu ada dua. Jadi ada dua belanja, belanja wajib dan belanja pilihan. Nah, kalau sudah diatur regulasi begini, ini harus belanja wajib. Contoh misalnya selain dana kelurahan, pendidikan. Jadi dana pendidikan ini 20%. Itu sudah diatur di APBD, itu harus dianggarkan 20% dari APBD. Nah, di situ harus dia. Yang kedua ada daftar ini, dan juga masih banyak lagi ya, yang sudah diatur regulasi bahwa ada belanja wajib-wajib. Nah, APBD ini harus mendahulukan yang wajib-wajib dulu. Setelah itu pilihan. Nah, mungkin karena itu sehingga terjadi perdebatan ini. Ya bisa saja karena itu juga. Iya. Ya. Nah, kalau misalnya anggaran itu lebih banyak cenderung ke rumah sakit yang baru, juga perlu diingat rumah sakit yang baru juga tidak masuk dalam belanja wajib, tapi belanja pilihan. Nah gitu loh. Nah disitulah. Kalaupun misalnya dianggap perpres gitu ya, ini diatur oleh perpres tentang percepatan kawasan. Nah kan gitu loh. Kita lihat perpresnya, di situ berbunyi bukan APBD, tapi KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Nggak masuk tuh perpres. Ini APBD ya, yang kita harus dalam orientasikan adalah belanja wajib dulu. Belanja wajib dulu. Nah ini makanya itu tujuannya APBD. Nah oleh karena itu harus hati-hati dulu, terus kemudian yang belanja-belanja yang lain. Ya, ya mudah-mudahan saja lah. Gubernur kan ini kan setelah penetapan kemarin ini kan dievaluasi oleh gubernur. Ya mudah-mudahan gubernur bisa jeli nih membaca ini gitu ya, bahwa di Probolinggo kota ini tuh daftarnya jauh dari 5%, jauh banget. Udah dari 47 37, mungkin kalau 47 sisa 40 misalnya dikurangi 7 miliar sih mending. Ini 7-nya yang ada, 40-nya yang hilang. Nah ini juga suatu persoalan gitu. Sehingga kelurahan tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Baik, sudah lewat dari tangan DPRD ya, dan sudah. Surat ini kayaknya sudah sampai ke gubernur ya. Ya, kita dievaluasi oleh provinsi, oleh gubernur. Ya, cuma di lingkungan DPR masih ada perdebatan. Ya, tentang sah tidaknya. Tentang sah tidaknya quorum. Anda dipilih, bukan di lobby. Oke, kemudian ambruknya aula kelurahan Jrebeng Lor. Iya. Ini kayaknya ada, saya lihat di status kok ada kayaknya besinya terlalu kecil. Jadi kan begini, kelurahan ini sempat saya bertanya cari tahu dari data ya. Ini di rehab atau dibangun tahun berapa sih terakhir kan begitu. Ada yang mengatakan oh tahun 2017. Ada yang mengatakan 2016. Oke lah. Nah, sekarang pertanyaannya, pada saat dibangun atau direhabnya aula itu kan ada di perencanaan. Gedung ini dibangun dengan kekuatan berapa tahun? Oh ternyata untuk 10 tahun misalnya. Nah 10 tahun kalau 2017 ini kan baru 4 tahun. 4 tahun ambruk. Nah berarti ada apa? Salah ini. Nah ini kalau kita lihat di medsos ini sudah kayaknya besinya kayak besi ikan panggang ya. Panggang kecil Jadi memang tidak sesederhana itu ambruk terus mau diperbaiki lagi. Nah
tidak sesederhana itu. Ambruknya kenapa? Nah, mudah-mudahan Komisi 3 ini segera ya ambil langkah-langkah kenapa bisa ambruk gitu. Apalagi tidak ada gempa. Ya, tidak ada gempa, nggak ada angin, nggak ada hujan ya kan. Tiba-tiba ambruk. Nah, ini Komisi 3 mudah-mudahan kawan-kawan ini bisa segera mengambil langkah-langkah kenapa ambruk. Nah, itu tadi kenapa ambruknya ini hanya 4 tahun misalnya tahun 2017 yang itu ya. Nah, misalnya ternyata di tahun 2010 dan 2012 ambruk, berarti kan sudah 10 tahun. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti yang sudah kekuatan bangunan itu sesuai dengan perencanaannya 10 tahun. Tapi kalau 2021 ambruk, nah ini kan cuma 4 tahun. Nah, ini juga perlu dicermati dengan harapan semoga ke depan para pelaksana pekerjaan ini benar-benar bekerja dengan baik, sesuai dengan BSTEK, sesuai dengan RAP-nya. Ini gara-gara terlalu banting harga juga ya. Kalau nggak murah nggak menang ini kemudian fenomena. Ya, kalau nggak turun 30% nggak menang ya. Berarti konsultan perencana kalah canggih sama penawarnya ini. Memang nggak ada aturan memang. Nggak ada aturan. Mau tawar bagaimanapun ya nggak ada aturan. Yang penting sesuai dengan RAP dan BSTEK-nya. Tapi yang jadi soal Jadi spesifikasinya sesuai dengan yang direncanakan. Kalau besinya itu seperti pohon kelapa ya jangan seperti apa? Panggangan. Ya, anggaran negara kembali lagi untuk negara, untuk rakyat ya, tolong dipertimbang-timbang. Ya, masih orang Jawa itu kan selalu untung ya, masih untung gak ada korban kan gitu ya. Masih untung. Sudah ambruk masih untung karena gak ada korban. Korban. Kebetulan sudah sore hari udah pulang semua ya. Pokoknya orang Jawa tuh untung terus ya. Gitu. Jadi kalau untung, selamat untuk akan begitu. Ya itulah baiknya orang Jawa. Selalu bersyukuri. Ada banyak yang nama untung. Oke, baik Bung Udin. Nah, ini kembali lagi tentunya kita warga Probolinggo Raya, kota dan kabupaten ini ya. Bangga juga ini di Probolinggo ada fakultas yang cukup ternama di Probolinggo ya. Iya. UPM. Ya, Universitas Pancamarga, lebih kerennya UPM. UPM ya. Bahasa kerennya begitu, sama dengan Universitas Brawijaya, kerennya UB. Kan? Nah, ini UPM. Nah, kemarin wisuda ya, mewisuda mahasiswi dan mahasiswanya, kalau nggak salah 300 lebih 393 sarjana baru. Lebih kurang 400 ya, cuma mungkin ada yang nggak datang atau bagaimana. Sarjana baru, harapan baru untuk pemimpin baru Indonesia ya kan. Yang mudah-mudahan banyak akademisi muda-muda ini ya. Mudah-mudahan pesan rektornya. Oh ya. Apa yang kalian dapat kembali kepada masyarakat dan abdikan diri sesuai nilai-nilai Pancasila. Ya, memang penting dari Pancasila itu tidak hanya lip service saja, tapi harus diimplementasikan di masyarakat. Yang luar biasa nih Bung Udin, di penghujung tahun di tengah pandemi Covid ya, UPM berhasil mencetak 393 mahasiswa baru ya di Probolinggo. Terus ada lagi berita yang menggembirakan juga buat Probolinggo. Ternyata UPM masuk dalam 100 besar dari 400 perguruan tinggi se-Jawa Timur. Ini luar biasa, kebanggaan tentunya kita ya. Kita sebagai warga Probolinggo ya bangga, karena memang saya melihat satu-satunya perguruan tinggi yang bisa berkibar sedemikian rupa kiprahnya luar biasa ya Universitas Pancamarga. Yayasan ya, termasuk mencetak pejabat-pejabat nih. 30 tahun wali kota yang dulu Bapak Haji Bukhari juga lulusan Pancamarga. Ibu Hajah Rukmini juga lulusan Pancamarga ya kan. 30 tahun sudah berjasa berkarir di dunia pendidikan, mencetak sarjana-sarjana, mencetak pejabat-pejabat juga. Banyak pejabatnya juga ini ya. Yang mudah-mudahan kawan-kawan yang baru di wisuda ini juga menjadi harapan baru, menjadi pejabat baru. Tentunya seperti begitu ya. Kembali lagi kita ucapkan selamat kepada para wisudawan ya, dari 393 mahasiswa yang berhasil dilantik oleh profesor kemarin ya. Bersama dengan UPM Universitas Pancamarga, salah satu kampus favorit di Probolinggo ya. Siap berinovasi ya tentunya, dan mampu bersaing di era digital. Kemarin ada pesan begitu katanya.
untuk siap menampung lebih banyak lagi mahasiswa di Probolinggo. Ya. Luar biasa Probolinggo ya. Pancamarga yang luar biasa. Tapi Pancamarganya ngomong semua berkat dukungan warga Probolinggo Raya. Ya, tentunya. Gitu. Karena yang masuk di situ mayoritas warga Probolinggo, kota dan kabupaten ya. Ya gitu. Kalau kita bangga dengan Pancamarganya, kalau Pancamarga bangga dengan Probolinggonya. Berkat Probolinggo kota dan kabupaten mampu selama 3 tahun bisa mencetak sarjana-sarjana putra daerah tentunya. Ya. Oke baik Bung Udin, sebentar lagi kita ini akan meninggalkan tahun 2021 ya. Cuma kita belum gajian sampai sekarang. Ya harus sabar. Kita semua pegiat sosial, gajinya nanti di akhirat. Ya mudah-mudahan tayangan Hot Issue akan tetap berjalan sampai menuju pada tahun 2022 ya, dan banyak usul. Yang terpenting tayangan Hot Issue tidak ada maksud apapun. Kita inginnya memberitahukan kepada masyarakat bahwa yang terjadi seperti ini dan kita tidak ada tendensi apapun, kan begitu ya. Tidak ada. Jadi kita ini benar-benar menginformasikan apa yang terjadi selama seminggu, tiap minggunya. Berhasil dirangkum sepanjang minggu ini. Ya. Oke baik pemirsa, masih di tengah pandemi Covid ya, cuaca Probolinggo agak ekstrim sedikit, hujannya cukup lebat ya. Senantiasa berhati-hati, jaga lingkungan ya, tentunya ya. Terus kemudian tetap menggunakan protokol kesehatan ya. Sebentar lagi akan masuk level 3 lagi PPKM Tanggal 24. Tanggal 24. Sudah dijadwalkan PPKM. Sudah dijadwalkan. Tanggal 24 sampai tanggal 2 PPKM level 3. Tapi masih bersyukur wisata tetap buka ya itu. Walaupun dibatasi 50% kalau nggak salah itu. Oke baik, mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat-sehat saja. Salam kami dari seluruh kru ya Hot Issue CB News ya, senantiasa tetap berjuang tentunya ya. Selalu hadir berjuang dan bertahan tentunya kita ya di tengah situasi apapun. Baik, demikianlah liputan kami dari Probolinggo, Jawa Timur. Saya Luis Haryona dan editor Mamat Abdullah. Saya Safiyuddin AR. CB News untuk kita semua.